Abu Talib sangat berjuang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib yang rela mati untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sayangnya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rela mati untuk membela Muhammad. Tapi itu semua karena hamiyah, karena kesukuan. Bahkan dengan jelas dia berkata, "Wa laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina, walaula al-malamatu wa hadari masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina." Dia mengatakan, sungguh aku telah mengetahui bahwasanya agama Muhammad adalah agama yang terbaik dari sekian macam agama. Dia di situ dia mungkin pernah lihat orang ahlul kitab, dia pernah lihat majusi, dia pernah lihat penyembah berhala. Dia bilang agama paling top agamanya Muhammad. Walaulal malama wa hadaru masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina. Kalau bukan karena saya takut dicela dan saya takut dicaci maki, kau akan dapati aku menerima agama Muhammad. Tapi dia enggak mau. Dia enggak mau dicerca dan dimaki oleh kaumnya. Ini Abu Talib. Ya, jadi Nabi SAW tentu selalu mendakwai, secara logika Nabi pasti selalu mendakwai pamannya, pasti. Meskipun tidak sampai kepada kita riwayat-riwayat, tapi Allah menyatakan Muhammad cinta kepada Abu Talib, sayang pamannya. Tentunya Nabi akan terus mendakwahi pamannya tersebut ya. Dan akhirnya tibalah pada saat kritis yang menentukan. Abu Talib sakit keras, menjelang wafat. Saatnya Nabi, siapa tahu di akhir hayatnya pamannya dapat hidayah. Maka Nabi SAW datang ke rumah pamannya Abu Talib. Kemudian dia dakwah. Ternyata di situ wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahal. Ternyata di situ ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Dulunya dari Bani Makhzum. Abdullah bin Abi Umayyah saudaranya Ummu Salamah. Bapak mereka Abu Umayyah orang terkenal disebut dengan Zadur Raqib ya. Atau Zadur Raqib Abu Umayyah ya. Ini sudah saya pernah jelaskan dalam kisah Ummu Salamah. Tapi intinya akhirnya nanti dia masuk Islam. Nabi akhirnya mendakwai pamannya dengan kata-kata yang sangat halus. Ya ammi, wahai pamanku. Subhanallah, dia ingatkan tentang kekerabatan. Kau pamanku, kau bukan. Dia tidak mengatakan Abu Talib, enggak. Dia mengatakan ya ammi, wahai pamanku. Qul la ilaha illallah. Saya minta satu kalimat saja. Qul la ilaha illallah, satu kalimat. Kalimatan, ucapkan satu kata saja. La ilaha illallah. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Cuma itu aja. Dia tidak bilang macam-macam. Satu aja, ngomong satu aja ya pamanku. Qul la ilaha illallah, satu kalimat ini. Uhajulaka biha indallah. Aku akan bela engkau di sisi Allah. Akan bela engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi sudah memberi sangat, kemudian sudah tinggal la ilaha illallah selesai. Nabi panggil dengan kata-kata lembut, ya ammi. Tapi rupanya Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal pandai mereka. Mereka memprovokasi Abu Talib. Mereka berkata, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apa kau benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib? Mereka tahu betapa cintanya Abu Talib terhadap bapaknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib orang yang hebat, orang yang diakui orang Quraisy, pemimpin orang Quraisy. Orang yang berwibawa, yang disanjung, dan ajaran dia merupakan kebanggaan. Dan Abdul Muttalib musyrik. Abdul Muttalib musyrik. Oleh karenanya, untuk mempertahankan Abu Talib dalam kesyirikan, Abu Jahal enggak usah banyak ngomong. Dia cuma bilang, kau benci dengan agama bapakmu. Yaitu Abu Jahal paham. Kalau Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya adalah berlepas diri dari tradisi nenek moyang. Adalah berlepas diri tradisi nenek moyang. Maka itu yang dia ungkapkan. Dia ungkapkan konsekuensi. Ingat Abu Talib, kau benci dengan agama bapakmu? Ya. Dan dia sebutkan orang yang paling dicintai oleh Abu Talib. Lihat bagaimana dakwah ahlul batil, mereka menggunakan perasaan. Pakai dalil, pakai perasaan ini. Karena ketika dalam kondisi kritis seperti ini, Abu Talib perasaannya dimainkan oleh Abu Jahal. Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Kau benci dengan agama bapakmu? Abu Talib ngerti, saya ulangi lagi, Abu Jahal ngerti dan Abu Talib ngerti. Orang-orang musyrikin secara umum mengerti bahwasanya mengikuti ajaran Muhammad konsekuensinya adalah berlepas diri dari tradisi nenek moyang yang merupakan kesyirikan. Di antara nenek moyang mereka adalah bapak mereka sendiri Abdul Muttalib. Akhirnya Abu Talib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Dalam sebuah riwayat dia mengatakan ana ala dini asyakhi, aku mengikuti agama nenek moyangku. Dalam riwayatnya ala Abdul Muttalib, ala dini Abdul Muttalib, aku ikut agama bapakku. Dia tidak mau bilang la ilaha illallah, enggak mau. Kemudian meninggal. Subhanallah, kemudian meninggal. Rasulullah sangat sedih.
Rasulullah mengatakan, "Sa'astaghfirulaka malam unha anka." Aku akan mohon ampunan kepada engkau wahai pamanku selama aku tidak dilarang. Ternyata Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi nabi dan juga orang beriman untuk mohon ampunan bagi orang musyrikin meskipun mereka karib kerabat. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas bagi mereka adalah penghuni neraka jahanam. Ya, kita akan mengambil beberapa faedah yang berkaitan dengan kisah ini ya. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang kafir sebaik apapun kalau meninggal dalam kondisi kafir maka ya tidak bermanfaat, dia tidak akan bisa keluar dari neraka jahanam, dia akan kekal. Ya, orang kafir kalau dia baik bisa jadi nerakanya berbeda. Ya. Allah Maha Adil, orang kafir tidak semuanya satu tingkatan, mereka juga bertingkat-tingkat. Makanya pendapat yang kuat tentang masalah hisab, orang kafir juga dihisab. Dihisab bukan untuk selamat dari neraka, tapi untuk meletakkan dia di level mana dalam neraka jahanam. Karena neraka berlevel-level. Sebagaimana surga derajat, neraka darokat ke bawah. Juga semakin ke bawah semakin parah. Dan Abu Talib adalah nerakanya paling atas. Karena syafaat Nabi SAW. Syafaat khusus bagi milik Nabi untuk Abu Talib. Ya. Oleh karenanya, Al-Abbas bin Abdul Muttalib pernah tanya kepada Nabi. Siapa Al-Abbas? Al-Abbas adalah paman Nabi. Berarti saudaranya Abu Talib. Jadi intinya Al-Abbas bin Abdul Muttalib saudaranya Abu Talib. Maka tentu dia pikir tentang kakaknya ini. Abu Talib ini kakaknya. Kakak lain ibu. Dia pikir. Maka dia tanya kepada Nabi SAW, ponakannya. Hal nafa'ta Abu Talib bi syai'in? Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, wahai ponakanku. Apakah engkau memberi manfaat kepada pamanmu Abu Talib dengan suatu manfaat? Fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka. Dia dulu membela engkau wahai Muhammad, wahai Rasulullah. Dia dulu marah karena membela engkau. Al-Abbas ingatkan paman Nabi. Ini karena sama-sama paman nih kondisinya Abu Talib meninggal kafir. Qala na'am. Kata Nabi, iya, saya berikan dia manfaat. Huwa fi dhahdahin min nar. Dia berada di neraka percikan-percikan api neraka. Dhahdah itu apa? Dhahdah itu kalau kita jalan di sungai lagi surut. Sungainya lagi surut. Kemudian kalau kita jalan airnya cuma kena kaki, tidak melebihi mata kaki. Air lagi surut. Itu namanya dhahdah. Artinya apa? Api yang membakar Abu Talib tidak sampai ke betisnya, cuma sampai di kakinya. Itu berkat syafaat Nabi SAW. Kemudian kata Nabi, walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena aku, tentu karena syafaatku, tentunya dia berada di neraka yang paling bawah. Ini hadis riwayat Muslim dari hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian hadis lainnya, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang pamannya Abu Talib, maka Rasulullah SAW berkata, la'allahu tanfa'uhu syafaati yaumal qiyamah. Semoga syafaatku bermanfaat baginya pada hari kiamat. Fayuja'alu fi dhahdahin min nar. Maka dia diletakkan di percikan-percikan api. Yablughu ka'baihi, yang di mana api tersebut sampai pada kedua mata kakinya. Yaghli minhu dimaghuhu, maka otaknya mendidih. Dalam hadis yang lain, ya, inna ahwanan nasi adzaban yaumal qiyamati Abu Talib. Sungguhnya orang yang paling ringan siksaannya pada hari kiamat Abu Talib. Wa huwa yanta'ilu bi na'lain minan nar yaghli bihima dimaghuhu. Dia menggunakan sendal dari api, maka otaknya mendidih. Dan hadis-hadis tentang kafirnya Abu Talib datang dari beberapa sahabat. Di antaranya dari Al-Musayyib, dari Abu Hurairah, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Ibnu Abbas, dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dari Nu'man bin Bashir, 6 sahabat. Kenapa saya sebutkan 6 orang ini? Karena sebagian orang meragukan tentang kekafiran Abu Talib, terutama orang Syiah. Ini juga dalil tentang bahayanya teman yang buruk. Teman yang buruk. Seandainya tidak ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah di situ, mungkin bisa jadi Abu Talib masuk Islam. Namun ada provokator di situ. Ini sangat berbahaya. Teman-teman yang mengantarkan kepada keburukan. Teman-teman yang mengantar kepada keburukan. Ya, hati-hati. Rasulullah SAW bersabda, ar-rajulu ala dini khalilih. Seorang berdasarkan agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man khalil. Maka seorang hendaknya melihat siapa yang hendak diajak berteman. Ya. Di antara faedah yang sangat penting, bahayanya berpegang teguh dengan tradisi. Tradisi ini memang sangat sulit. Orang berpegang teguh dengan apa? Tradisi. Ya. Abu Talib hampir-hampir masuk Islam. Cuma dia tidak mau menyelisih tradisi. Makanya di antara hal yang paling menghalangi hidayah di antaranya berpegang teguh dengan tradisi yang salah. Ya.
Kalau tradisi baik kita pertahankan. Makanya Islam itu datang untuk memfilter tradisi. Islam datang untuk memfilter tradisi. Dan Islam datang ke seluruh dunia semuanya. Untuk memfilter tradisi. Mau tradisi Rusia, mau tradisi Nusantara, mau tradisi Eropa, semuanya difilter. Sehingga Islam adalah satu kesatuan. Dimanapun dia berada, ajarannya sama. Syariatnya sama. Karena Rasulullah diutus untuk seluruh alam semesta. Muhammad arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Bukan sebaliknya. Islam difilter oleh tradisi. Mana Islam dari Arab nih? Islam Arab. Cek, oh hadisnya ini nggak bisa, ini hadis nggak bisa, ini ayat nggak bisa. Ini, kita punya Islam Nusantara versi sendiri. Kalau masuk Islam Nusantara seperti gitu, ini kesalahan. Tapi kalau maksudnya Islam Nusantara adalah tradisi yang cocok dengan Islam kita jaga, ya saya setuju. Dan banyak dalam tradisi kita yang sesuai dengan Islam, sopan santun, hormat kepada orang tua, tokewu, ada rasa malu, ini bagus. Kalau maksudnya itu, oke. Tapi kalau maksudnya ini tidak sesuai dengan tradisi kita, entah tradisi Jawa, entah tradisi Bugis, entah tradisi Madura, entah tradisi Padang, Sumatera, entah tradisi Papua, ini nggak bisa. Kita filter syariat, maka ini adalah kekufuran. Ini adalah kekufuran. Ya. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, berpegang dengan tradisi adalah sebab, tradisi yang salah tentunya, di antara sebab menghalang seorang dari hidayah. Sampai di zaman sekarang ini, ada beberapa tradisi yang saling dipertahankan oleh sebagian kaum muslimin. Ya, tradisi sebagian daerah yang itu tahu, kita tahu itu salah, tapi orang tidak bisa merubahnya. Ada di beberapa daerah, tidak perlu saya sebutkan. Intinya, ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, inti daripada pengajian kita ini, bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak berhak disembah. Dia saja tidak bisa memberi hidayah. Seorang hanya minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai minta hidayah kepada penghuni kubur. Yang Rasulullah SAW saja, yang hidup tidak bisa beri hidayah. Kalau dia masih hidup tidak bisa beri hidayah. Ya. Hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara hak rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberi hidayah, sebagaimana Allah yang berhak memberi rezeki, sebagaimana Allah juga hak memberi hidayah. Ya. Ya, jangan kita menyangka bahwasanya hidayah seorang di tangan Syekh Fulan, di tangan Wali Fulan. Tidak, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga sehingga seorang ketika dia berdakwah atau ketika dia menyampaikan ajaran Islam, dia yakin yang beri hidayah adalah Allah. Maka dia berdoa kepada Allah, beri hidayah kepada fulan, beri hidayah kepada fulan, ya. Bukan hidayah bukan di tangan dia. Ketika juga dia berdakwah kemudian ada orang dapat hidayah, jangan dia ujub. Karena yang kasih hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita, bukan kamu. Yang kasih hidayah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika dia berdakwah ternyata orang tersebut tidak dapat hidayah, sudah dia mau diapain? Apalagi orang yang dia cintai, ya mau diapain? Para nabi telah diuji dengan yang lebih berat daripada kita. Lihatlah Nabi Nuh diuji dengan anaknya tidak dapat hidayah, istrinya tidak dapat hidayah. Dan Nabi Ibrahim ayahnya tidak dapat hidayah. Ya. Nabi Muhammad SAW pamannya tidak dapat hidayah. Sedih atau tidak? Sangat sedih. Tapi demikianlah agar semua tahu yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya semua nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Laisa laka minal amri syai'. Tidak ada urusan bukan urusan wahai Muhammad. Semuanya yang aturlah Allah Subhanahu wa taala sang pencipta alam semesta ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.